Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa pendidikan biologi 2023 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah akan menerangkan tentang proses pembentukan sel darah merah dan pembekuan darah. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, di sini ada Muhibatul Umas sebagai scriptwriter, ada Ninda Adin Aulia sebagai editor, dan saya sendiri Novia Latifatul Umas sebagai voice actor. Langsung saja ya, hematobiosis adalah produksi sel darah merah yang mana tubuh kita akan terus-menerus membuat sel darah baru untuk penggantian sel darah lama. Sebagian sel darah merah dibuat di sumsum tulang atau hematobiosis medular, dan terkandung hematobiosis terjadi di limfa dan hati atau bisa disebut dengan hematobiosis ekstramedular, dan beredar ke seluruh bagian tubuh yang melalui pembuluh darah. Tahapan perkembangan hematobiosis produksi sel darah dimulai saat masih di dalam rahim, dimulai di kantung kuning telur, yaitu sebuah struktur yang mengelilingi embrio pada awal kehamilan. Menjelang akhir kehamilan, sebagian besar produksi sel darah terjadi di sumsum tulang. Proses penting dalam hematobiosis selama kehamilan terjadi pada minggu ketiga. Jenis sel darah merah yang sedikit kurang berkembang dibandingkan dengan sel darah merah yang terbentuk saat dewasa dibuat di kantung kuning telur. Pada bulan kedua dan ketiga, sel darah merah dan trombosit dibuat di hati dan limpa, sedangkan sel darah putih dibuat di hati, limpa, dan timus. Dan pada bulan kelima, sebagian besar produksi sel darah terjadi di sumsum tulang. Timus, limpa, dan jaringan getah bening lainnya juga membuat beberapa jenis sel darah putih. Setelah lahir, sebagian besar produksi sel darah terjadi di sumsum tulang sejak bayi hingga dewasa. Nah, di sini terdapat gambar mengenai gambaran pertumbuhan atau perkembangan dari stem cell. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang hematopoietik. Saat itu, sel darah merah yang sudah tua akan dibongkar di hati dan limpa. Hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin yang kemudian ditampung dalam kantung empedu. Bilirubin ini berfungsi memberikan warna pada feses. Zat besi yang terdapat pada hemoglobin lalu dilepas dan digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Nah, dalam gambar ini dijelaskan bahwa hemoglobin adalah terbuat dari eritrosit yang kemudian berkembang menjadi hemin yang dirombak menjadi bilirubin. Bilirubin ini akan dirombak lagi menjadi urobilin yang di dalamnya terdapat urin dan sterkobilin yang di dalamnya terdapat feses. Kemudian, hemin juga menghasilkan biliverdin yang disalurkan ke kantung empedu yang menjadi pigmen dari empedu atau warna. Kemudian, hemoglobin juga menghasilkan zat besi yang disimpan di dalam hati dan juga globin yang digunakan dalam pembentukan hemoglobin baru. Kemudian, pembentukan sel darah merah sendiri secara rinci adalah yang pertama, darah terbentuk atau diproduksi dalam sumsum merah tulang pipih. Berikut adalah gambar serta penjelasannya. Di dalam gambar tersebut terdapat bone atau yang biasa kita sebut dengan tulang. Nah, di dalam tulang itu terdapat beberapa komponen penyusun tulang, yakni meliputi matriks, osteoclast, pericyte, blood vessel, stromal cell, dan adipocyte. Nah, stromal cell ini akan menghasilkan preosteoblast dan osteoblast, di mana osteoblast ini akan menghasilkan hematopoietic sportive stroma. Nah, pada hematopoietic sportive stroma di dalamnya terdapat hematopoietic stem cell atau yang akan kita sebut dengan sel darah merah. Kemudian,
hematopoietic stem cell ini akan mengalami perkembangan lagi menjadi multipotensial stem cell. Multipotensial stem cell ini berkembang lagi menjadi lymphoid progenitor cell yang akan diolah di limpa. Kemudian ini akan menghasilkan 3 sel, yakni natural killer atau NK cell, T lymphocyte, dan B lymphocyte. Lalu multipotensial stem cell ini akan menghasilkan myeloid progenitor cell, di mana akan menghasilkan beberapa sel utama, yakni neutrophil, basophil, eosinophil, monocyte atau macrophage, platelets, red blood cell atau sel darah merah yang merupakan hasil perkembangan dari hematopoietik yang sudah tidak memiliki inti sel. Jadi, hematopoietic stem cell atau perkembangan sel darah merah dimulai sejak embrio atau bayi dalam kandungan 4 bulan yang terus akan mengalami perkembangan hingga manusia itu mati. Dan hematopoietic stem cell atau yang biasa disebut HSC terjadi di dalam sumsum tulang atau bone marrow dan dilepaskan menuju sirkulasi darah, kemudian mengalami proses maturasi yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Next, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni pembekuan darah. Proses pembekuan darah biasa disebut juga dengan koagulasi. Proses ini terjadi secara kompleks, di mana darah menjadi gumpalan atau bekuan darah yang memiliki fungsi menutup dan memulihkan luka. Unsur dalam pembekuan darah ini yaitu trombosit atau kepingan darah. Pada pembekuan darah ini melewati serangkaian interaksi yang kompleks. Berikut ini adalah proses pembentukan darah dari awal hingga akhir. Yang pertama, trombosit membentuk sumbatan. Tahap pertama dari proses pembekuan darah adalah trombosit atau kepingan darah akan bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau terdapat luka. Trombosit akan menempel pada dinding area tubuh yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan tersebut bertujuan untuk menutup jaringan kulit yang rusak sehingga darah yang keluar pun dapat dihentikan. Trombosit ini juga dapat melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan proses koagulasi ke tahap berikutnya. Tahapan yang kedua yakni pembentukan bekuan darah. Pada tahapan ini, faktor-faktor pembekuan darah akan memberikan sinyal satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Di akhir tahap ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaringan yang dapat memerangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu penghentian proses pembekuan darah. Nah, setelah bekuan darah terbentuk dan pendarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Kemudian, tahapan yang keempat, yakni tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, sumbatan secara alami tidak diperlukan lagi. Helaian fibrin ini pun akan hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah tadi. Dalam proses pembekuan darah memiliki skema seperti proses ini. Nah, ketika terjadi luka, trombosit itu akan pecah lalu mengeluarkan trombokinase. Nah,
trombokinase ini akan diubah menjadi protrombin, kemudian diubah menjadi trombin, dan diubah lagi menjadi fibrinogen. Kemudian fibrinogen ini akan diubah menjadi benang fibrin. Nah, benang fibrin inilah yang menyebabkan luka bisa tertutup. Kulit yang terluka tadi menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah bersama trombosit. Kemudian trombosit menyentuh permukaan yang kasar lalu pecah. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase inilah kemudian masuk ke plasma darah dan mengubahnya menjadi protrombin, diubah menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin yang terbentuk kemudian mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang fibrin inilah yang menjadikan luka tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai proses pembentukan sel darah merah dan pembekuan darah merah. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.